Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarrona bisilatil arham wa nahana anita faruki wal ujwan amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, Aki masih berada di Bekasi. Kali ini tidak mengasuh cucu saja, karena ada juga sekarang temennya, bibinya sudah datang. Alhamdulillah. Tapi Aki masih diajak oleh DPPKB Kota Bekasi untuk bersama-sama meneruskan obrolan-obrolan bersama lini lapangan. Bila kemarin Aki berbicara dengan para petugas puskesmas sebanyak 150 orang, mulai hari ini luar biasa. Ibu Desi dengan DPPKB-nya, tentu saja atas perintah Bu Ika, ini akan memberikan bimbingan teknis kepada 3.000 orang kader se-Kota Bekasi. 3.000. Dan ini dibagi menjadi kurang lebih 10 angkatan. Atau lupa Aki berapalah. Pokoknya kurang lebih begitu dibagi-bagi. Yang jelas satu harinya itu 2 kecamatan. Tadi pada hari pertama kader itu berkumpul 300 orang. Kayak mau kampanye aja gitu. Dan satu pun tidak ada laki-laki. Nah ini persepsi kita tentang kader juga mungkin karena kesibukan atau apa. Sampai sekarang begitu-begitu aja. Ya, ibu-ibu. Tapi nggak apa-apa. Semangatnya luar biasa. Apa yang dimaksud ini adalah Aki wawancara kepada beberapa ya di hari pertama ini. Pelajaran Aki belum masuk pada obrolan pada hari ini. Yang pertama menurut Ibu Desi, ini adalah untuk menggairahkan kembali, untuk merepris kembali tentang kesehatan reproduksi. Nah itu ya, kepada para kader. Supaya para kader itu bisa lebih gamblang lagi bercerita di masyarakat. Tentu saja Aki dipakai dengan teknik-teknik KIE, peranan kader, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi. Itu ya. Nah, tadi Aki mewawancara. Sehingga katanya beliau itu supaya masyarakat Kota Bekasi lebih lama, lebih mengerti, lebih paham, dan lebih berkualitas terhadap pemahaman kesehatan reproduksi yang di dalamnya ada stunting. Itu menurut Ibu Desi. Kemudian Aki mewawancara dulu kepada beberapa kader. Kader yang pertama, bagaimana Ibu dengan berbagai kegiatan kader yang begitu multifungsi, cara mengatur kondisi atau waktu antara kewajiban di rumah tangga dengan berbakti kepada negara. Beliau menyatakan tidak ada masalah. Karena apa? Karena pertama ini adalah diizinkan oleh suami. Terus pagi-pagi bisa saja. Katanya menyediakan suami. Kata Aki bukan menyediakan suami. Menyediakan makanan untuk suami. Ini ada-ada saja ya. Dan dia mengatur secara ikhlas, sukarela. Kami lebih senang menjadi kader. Wah itu luar biasa. Dan itu tidak terlalu tua. Sebaya-sebaya 40-an begitu sudah begitu tajam mau melaksanakan tugas-tugas negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dari salah satu kader juga yang bercerita bahwa di sini tidak dibagi tanggung jawab program, tapi dibagi jumlah pembinaan terhadap sasaran. Jadi satu kader di Posyandu itu
Misalnya kalau sasarannya itu adalah 60, kemudian ada 6 kader di situ, maka satu orang memilih pembinaan kepada 10 sasaran balita. Hebat. Jadi ini maksudnya secara keseluruhannya balita itu, apakah dia imunisasinya, orang tuanya ber-KB, pemilihan pembinaan KIA-nya untuk yang 10 keluarga itu. Kalau Aki kan suka menyarankan pegang satu tanggung jawab program. Ada kader bidang KB, ada kader bidang imunisasi, ada kader bidang KIA, dan lain sebagainya. Tapi kalau ini adalah berdasarkan jumlah peserta dibagi. Ini metode baru juga, ya. Belum banyak yang melaksanakan seperti ini. Namun demikian tetap bahwa ini masih kesulitan untuk mendatangkan sasaran. Itu masalah 40 tahun yang lalu, berlalu-lalu. Jadi bahwa di Kota Bekasi masih tetap bahwa SKDN belum bisa setara 100%. Ya, kita kan harus optimis. Sebetulnya bisa 100%. Tidak mungkin Ki datang ke posyandu itu 100%. Ya iyalah, tidak mungkin. Karena keperluan orang berbeda-beda. Ya, namun kita kan sudah ada inovasi baru, yaitu kalau di sini namanya sweeping. Legeg ya, somsel ya, orang Bekasi namanya sweeping. Kalau menurut Aki mah bukan sweeping, itu adalah kunjungan keliling, jumling atau apalah gitu ya. Dan biasanya kata Aki tadi bahwa dikatakanlah kita harus datang dengan catatan macam-macam inovasi. Ya seperti salah satunya, ayo dong, itu ternyata kepikiran juga baru nih. Makanya tadi Bu Desi minta supaya Aki itu memberikan motivasi, dorongan untuk menimbulkan inovasi-inovasi di para kader. Itu ya. Dan yang terakhirnya adalah ya kader yang ketiga, yaitu dia paham terhadap kebutuhan materi Kespro dan Posyandu. Ternyata dari narasumbernya yang sudah memberikan materi itu tentang Kespro dan Posyandu, itu masih banyak yang belum bisa dilaksanakan. Jangan jauh-jauh Ki, ternyata tadi kita cara mengisi KMS saja. Itu kita masih banyak yang keliru. Oleh karena itu, tidak segan-segannya, jangan segan-segannya, kita harus belajar terus, ya, mengungkap ilmu dan berdiskusi selalu, konsultasi terus. Tidak harus selalu pakai media. Sekali lagi bahwa perlu tatap muka itu, karena gestur tidak kelihatan, karena kejiwaan tidak ketangkap. Sekali-kali, bahkan tadi disebut pada kunjungan 3 kali ke ibu hamil, malah kesehatan mentargetkan 6 kali. Itu luar biasa. Supaya lebih jelasnya, Aki mohon ini disimak, karena tadi ada wawancara dari 4 orang, yaitu dari Kabid KB, dari kader. Tadi Aki tidak sempat menanyakan namanya, disebut kader 1, 2, dan 3. Nanti bisa dilihat di videonya setelah selesai Aki pembukaan dan pengantar ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Ya, saya Dr. Biji Desi. Saat ini saya adalah Kepala Bidang KB DPP KB Kota Bekasi. Kita pada kesempatan ini sedang melakukan kegiatan sosialisasi promosi kesehatan reproduksi Kespro tingkat Kota Bekasi yang ditujukan kepada kader Kota Bekasi dengan tujuan bahwa kita ingin meningkatkan peran dan kapasitas kader keluarga berencana menuju Kota Bekasi New Zero Stunting. Harapannya segala informasi yang diberikan oleh narasumber, baik itu dari dokter kandungan untuk penanganan masalah kesehatan reproduksi bagi calon keluarga, kemudian narasumber kita dari dokter spesialis anak yang mendampingi kita dalam pengisian KMS, evaluasi pengisian KMS. Harapannya adalah bahwa kader kita makin paham makna dan tujuan dari pengisian KMS untuk ke depan, bahwa anak-anak Kota Bekasi dapat terpantau dan kita bisa meminimalisasi kasus stunting di Kota Bekasi dengan pendampingan yang lebih awal.
Mungkin Alhamdulillah saya sebagai kader sangat bangga. Sebelum saya berangkat di Posyandu, saya sudah memberes-bereskan rumah, sudah rapi-rapi rumah, menyiapkan untuk suami dan anak-anak saya. Alhamdulillah saya dijadikan sama suami karena saya membantu pemerintahan kecil, terutama dari RT, RW dan kelurahan, pemerintah negara juga. Alhamdulillah saya bangga, walaupun tidak ada honor, tapi kita ikhlas, alhamdulillah, mengerjakannya dengan senang hati karena dengan jadi kader kita banyak teman, kita bisa bersosialisasi, kita banyak ilmu. Alhamdulillah, jadi kader itu banyak banget sukanya. Ya paling dukanya dengan orang tua balita yang kurang bisa diajak untuk datang ke Posyandu secara rutin. Tapi kalaupun tidak datang ke Posyandu, pasti bersama kader kita sweeping bersama-sama. Alhamdulillah kita sebagai kader bisa membantu negara, bisa membantu mengurangi seperti resiko stunting, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sasaran balita yang ada di wilayah Posyandu itu selalu sasaran dan K itu selalu sama. Tetapi untuk pencapaian kunjungan masyarakat, partisipasi masyarakatnya itu selalu susah untuk diajak datang berkunjung ke Posyandu. Jadi untuk mendapatkan naik berat badan balita di sasaran tersebut selalu tidak tercapai karena tadi pencapaian D per S-nya itu selalu partisipasi masyarakatnya yang tidak ada, berkurang sekali untuk partisipasi masyarakat untuk datang berkunjung ke Posyandu. Jadi untuk pencapaian D per N-nya, N per D-nya itu selalu kecil dan tidak tercapai. Makanya kita sampaikan untuk program ini kami selalu meminta kepada kader untuk membagi berapa jumlah balita yang ada di wilayah kerja Posyandu dibagi jumlah kader. Misalnya ada 100 balita yang ada di Posyandu. Jadi dibagi 10 kader yang ada di Posyandu. Masing-masing kader Posyandu mempunyai tanggung jawab untuk 10 balita yang mereka pantau untuk meningkatkan kunjungan balita yang hadir ke Posyandu dan untuk mengetahui naik berat badan yang naik pada balita kita di sasaran wilayah kerja Posyandu tersebut. Itu yang selalu saya tekankan kepada kader-kader di Posyandu. Tetapi ya itu tadi kesadaran masyarakatnya untuk hadir yang selalu kurang. Bagaimana agar masyarakat bisa berkunjung ke Posyandu setiap sebulan sekali untuk memantau anaknya supaya tidak terjadi stunting di wilayah kerja Posyandu kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang materi yang tadi disampaikan, yang pertama kesehatan dalam produksi itu sangat bagus dan untuk bermanfaat untuk kader, menambah ilmu kader. Kader pun bisa untuk menyampaikan lagi ke bawahnya, dia lebih paham untuk memberikan solusi sama warga atau ibu-ibu muda yang masih masa reproduksi, yang masih ibu-ibu hamil, yang ibu-ibu bumil, ibu-ibu muda itu untuk sangat bermanfaat dan sangat bagus materinya. Dan untuk materi yang kedua yaitu materi tentang Posyandu, itu tentang grafik-grafik Posyandu, pengisian ke KMS atau KIA yang ada di buku Pink. Nah itu pun sangat bagus untuk kader, menambah ilmunya, menambah wawasannya, kader lebih paham lagi cara pengisian untuk grafik-grafiknya yang ada di KIA
itu benar-benar untuk menambah ilmu-ilmu para kader Posyandu, kader TPK dan kader PKK. Itu aja yang saya sampaikan. Semoga tambah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bagus nggak?